Jadi ketika asam urat ini berlebih dalam tubuh manusia, dia akan dikeluarkan melalui sistem pembuangan tubuh manusia dari keringat, dari air seni, dari sistem pembuangan metabolisme, feses, BAB. Itu harus dalam kondisi lancar, stabil. Dan ketika sistem pembuangan kita ini sudah mulai melemah, sistem buang air kecil gini kita sudah tidak stabil, pencernaan kita, BAB kita sudah tidak stabil, dan asam urat ini akan menumpuk di dalam darah. Dia akan menumpuk di dalam darah. Karena tidak mampu, tubuh kita tidak mampu untuk mengeluarkan asam urat. Karena sudah terjadi kendala di sistem pencernaan, BAB sudah nggak lancar, buang air kecil sudah tidak lancar. Dan ini akan mempengaruhi kerja ginjal. Ginjal ini akan bekerja keras. Ini yang saya pelajari dari sistem kesehatan ginjal. Ketika ginjal ini bekerja keras dan dipaksa terus bekerja untuk mengolah racun-racun yang berlebihan, terutama asam urat ini. Ketika asam urat yang berlebih ini tidak bisa dikeluarkan, dia akan menumpuk di sistem organ. Itu yang bisa dampak dari asam urat yang berlebih ini akan menimbulkan kristal di ginjal, pembengkakan jantung, batu di empedu. Ini dampak-dampak dari asam urat yang berlebih dalam tubuh. Secara otomatis ginjal akan melemah. Dan dengan melemahnya ginjal itu, kayak yang kita pahami secara awam, ginjal ini filter dalam tubuh manusia. Dia akan mengelola, menstabilkan racun-racun tubuh. Berarti ginjal sangat berperan sekali ya bagi tubuh manusia, bahwa perusahaan ginjal ada sebagai filter dari semua makanan, filter dari semua makanan apa yang kita konsumsi, makanan, minuman. Ginjal itu pertama yang akan mengolah ataupun menyaring si makanan saripati ataupun minuman itu sendiri. Nah, tadi menyinggung mengenai asam urat ya, asam dalam tubuh ya. Sebenarnya asam urat ataupun asam dalam tubuh itu kan diperlukan juga untuk tubuh, tapi yang berbahaya itu asam yang berlebih dalam tubuh. Nah, yang menyebabkan asam yang meningkat ataupun terus menumpuk ataupun terus meningkat, apa penyebabnya? Apa kembali lagi kepada pola makan dan minum, apa seperti apa? Ya itu faktor utama. intinya dari pola makan. Intinya ketika asam urat berlebih, purin, terjadi penumpukan purin yang mengkristal di dalam tubuh. Ini semua dari produk-produk hewan, makanan yang berlemak tinggi dan berprotein tinggi. Itu sangat berpengaruh untuk meningkatnya asam dalam tubuh. Ya, asam urat. Bahasa kedokteran uric acid. Itu sangat, berarti kalau terlalu banyak mengkonsumsi ataupun berlebihan makanan yang tadi itu, dia sangat
berbahaya juga berarti ya, tidak baik untuk kesehatan. Nah kan tadi kemudian ada asam urat ya dalam tubuh itu, ada kolesterol ya, kemudian ada gula juga dalam tubuh. Nah dari 3 unsur ini, dari asam, kolesterol, dan juga gula, dan itu kan semuanya unsur, 3 unsur ini ada diperlukan di darah. Di darah itu diperlukan juga untuk kita kan ya. Nah yang berbahaya itu kan yang berlebih ya, yang tidak sesuai dengan standar yang disarankan oleh dokteran, mungkin ada nilai standarnya. Nah dari ketiga unsur ini, dari mulai asam, kemudian gula, dan juga kolesterol itu sendiri, standar baiknya ataupun yang harus kita jaga dari angka berapa aja untuk ketiga poin ini menurut Pak Wongki ataupun menurut standar kesehatan Indonesia? Iya, kalau untuk standar kesehatan level dari tingkat asam urat, kolesterol, dan diabetes ini, maksimal laki-laki asam urat itu 7, perempuan 6. Itu sudah batas maksimal. Jadi normalnya harus di bawah 7 atau 6. Normalnya ya, itu udah Iya. Kalau dia udah menyentuh angka itu udah maksimal tuh. Ya. Hati-hati, udah warning ya, udah Iya. peringatan harus. Itu yang saya pelajari. Hmm. Kalau sudah melebihi level di 6 dan 7 berarti sudah ada kelainan dalam tubuh. Itu yang harus diperhatikan, diperbaiki. Okay. Kalau kolesterol kan itu sama dengan tekanan darah, maksimal 200. Dan dia juga nggak boleh sampai drop sekali. Kolesterol itu? Iya, bisa normalnya kolesterol itu, kisaran berapa? kolesterol ini lemak darah kan. LDL, trigliserid, 3 unsur ini adalah lemak lemak darah. Dan ini harus dijaga. Ya. Kalau dia harus di bawah 200. Oke. Begitu juga gula. Terendahnya di berapa itu, di angka berapa? Termaksimal di angka 200, terendahnya di angka berapa? Jadi jangan sampai di bawah standar nih, di bawah 100 kah, 80 kah, 70 kah? Kolesterol itu sendiri? Ya nggak boleh terlalu standar kolesterol itu sama hampir dia hampir sama dengan tekanan darah. Di sekitar di 100 ke 110, 120 itu yang dikatakan sehat. Jangan melebihi dari 200. Begitu juga gula. Gula juga seperti itu, minimal gula kan 90. Itu paling terendah? Itu minimal. Batas minimal 90. Iya, 90 kalau untuk gula. Maksimal kalau 200 itu sudah diabetes tuh. Udah warning ya? Jadi itu ya sudah harus diperbaiki sistem organnya. Jadi itu yang saya kembali tadi ke unsur ginjal. Ketika ginjal itu kita sudah mengalami kerusakan, banyak respon yang akan manusia alami. Satu ya, asam urat yang berlebihan, tubuh akan mengalami gatal-gatal karena toksin terlalu banyak. Racun tubuh, racun darah itu sudah tidak terkendali. Makanya ginjal itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Makanya dia harus dibantu dengan cuci darah. Itu kalau untuk kedokteran. Tapi kalau untuk metode terapi yang saya buat, yaitu kami ada metode detox, pembersihan racun tubuh, dan jus terapi, plus ramuan-ramuan yang kita buat. Dan kita juga ada treatment untuk
eh, mengaktifkan sistem saraf global Oke. Siap. untuk membantu pasien bisa lebih bekerja, karena tubuh manusia ini seperti mesin. Iya, betul. Tubuh manusia ini seperti mesin. Kita hanya perlu menambahkan sesuatu yang kurang di tubuh manusia. Kalau mesin kan, kalau olinya kita ganti, mesin itu akan jadi lebih baik sirkulasinya. Oke, betul. Cara kerjanya ya, Performanya lebih enak lagi. olinya kita. Kalau bensinnya habis, dia akan otomatis nggak bisa jalan. Kita isi bensinnya. Mau pengapiannya, pengapiannya ini businya kita perbaiki, kita bersihkan atau kita ganti. Tubuh manusia seperti itu. Kita bersihkan ya, itu detox. Kita bersihkan businya ini, ginjalnya rusak, kita bersihkan toksinnya. Dan jaringan organ tubuh ini kita perbaiki dengan unsur enzim tadi, sari buah, sari sayur. Selain kita bersihkan racun tubuhnya. Oke, berarti untuk masalah ginjal ini sangat berpengaruh ataupun mendasar sekali. Kita bisa ambil dari 3 unsur pertama tadi itu, dari mulai asamnya, gulanya, kolesterolnya, harus benar-benar itu dulu terjaga, maka ginjalnya juga akan baik gitu kan, seperti itu mungkin. Iya, kayak tadi yang disinggung masalah kebas-kebas tangan, kram-kram kaki. Ini banyak faktor penyebabnya. Ada ilmu dokter katakan neuropati. Itu dari diabetes yang berlebihan. Kaki mulai kebas, mati rasa, kram-kram. Jadi kalau dia udah tersandung, sudah berdarah-darah, bahkan sudah patah, sudah putus kaki, dia nggak akan rasa patah. Iya. Kalau udah kebas, udah mati rasa ya. Iya, ini yang dikatakan neuropati. Sementara kolesterol, asam urat yang berlebih, dia akan bisa merusak sistem tubuh, sama kram-kram, kebas-kebas, sakit. Jadi karakter dari kram-kram, neuropati dan kolesterol dan asam urat ini beda. Kalau kram-kram, kebas-kebas dari berlebihnya asam urat atau kolesterol, sistem tubuh kaki atau tangan masih rasa. Tapi kalau diabetes, dia akan mati rasa. Sampai putus kah jarinya, jadi kaki, tangan, dia nggak akan ada rasa. Nah, itu diabetes. Kalau asam urat atau kolesterol, kebas-kebas dari efek dari asam urat kolesterol, dia akan masih rasa, masih sensitif. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kita ambil kesimpulan mengenai obrolan kita hari ini. Barusan disinggung banyak sekali mengenai hal-hal kesehatan, kemudian ya sangat fatal sekali mengenai pola makan ya. Intinya semuanya itu berawal dari pola makan, pola hidup, pola minum, seperti itu ya. Itu akan berpengaruh pada kesehatan kita semuanya. Nah, berarti buat kita semua, penonton semuanya, tetap dijaga untuk pola makan, pola minum, dan pola hidup yang sehat. Karena dari awal kita sudah bilang, di dalam hidup yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, seperti itu. Untuk statement terakhir dari saya sebelum video ini kami tutup, mungkin nanti besok ataupun lusanya bakal banyak lagi pembahasan mengenai kesehatan dan juga tentang penyakit-penyakit
dasar-dasar penyakit ataupun penyakit itu sendiri seperti apa awal mulanya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas kembali, dan juga mungkin teman-temannya dari penonton semuanya yang mau bertanya ataupun berkomentar mengenai penyakit apapun itu, ataupun pengen punya solusi dan apapun itu, silakan di komentar di kolom komentar. Bila mana teman-teman suka video ini, diberikan like dan juga komen dan share juga, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube ini untuk kita lebih maju dan berkembang kembali. Terakhir dari saya, ada 3 hal mungkin dari obrolan ini yang mungkin saya akan ambil. Bagi saya ada tiga J Pak Wongki untuk pola sehat ini. 3J itu, J yang pertama mungkin jumlah yang kita makan, kemudian jam ataupun waktu yang kita gunakan untuk pola sehat itu, makan itu sendiri, kemudian jenis. Nah, pendapat saya itu mungkin ada dari obrolan panjang tadi yang saya dapatkan, itulah yang harus kita jaga, harus yang kita penuhi itu, jumlah, jenis, dan waktunya, supaya menjadikan sebuah habit ataupun kehidupan, pola hidup yang sehat. Itu saja mungkin itu yang bisa saya petik dari obrolan hari ini. Semoga teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa teman-teman ada yang mau bertanya ataupun ada apapun itu yang mau ditanyakan, silahkan di komen di kolom komentar. Oke, kami akhiri untuk perbincangan hari ini. Terima kasih banyak Pak Wongki untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya, informasi buat teman-teman semuanya sangat bermanfaat sekali. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.